Pasca bentrokan antar dua kelompok warga di Sorong, Papua Barat, polisi telah memeriksa 20 saksi. Polisi juga telah mengantongi nama pelaku yang diduga penyebab bentrokan warga. Hingga kini polisi terus mengumpulkan bukti tambahan kasus bentrokan antar dua kelompok warga hingga mengakibatkan 18 orang meninggal dunia di tempat hiburan malam. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengatakan selain penegakan hukum, polisi saat ini masih berkonsentrasi pada proses identifikasi ke-17 korban kebakaran di tempat hiburan malam itu, sambil menunggu tim Pusdokes Mabes Polri. Kami sejauh ini sesuai dengan dari dasar kami dari laporan polisi yang sudah menjadi dasar proses penyidikan kita itu sudah sekitar 20 lebih lah ya. Dan masing-masing sudah sesuai dengan kami mengutamakan kualitas saksinya ya. Jadi kami mementingkan kualitas saksi di dalam memberikan kesaksian ya. Nah, itu yang paling penting. Sementara itu pada Kamis pagi, tim identifikasi dari Mabes Polri sudah tiba di Sorong. Suasana ruang jenazah RSUD Selebe Solu sudah disterilkan untuk pelaksanaan identifikasi. 17 korban kebakaran ini terdiri dari 7 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, di mana ada kurang lebih 9 keluarga korban sejak kemarin hingga hari ini sudah menyerahkan data untuk keperluan identifikasi di posko antemortem. Untuk membantu keluarga korban agar dapat mengurus jenazah, pihak manajemen tempat hiburan malam menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi keluarga para korban. Sebelumnya pada Rabu kemarin, proses identifikasi jenazah sempat tertunda karena minim alat. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan lebih jelasnya pasca bentrokan di Sorong, Papua Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Flora Batlayeri. Flora, bagaimana sejauh ini proses identifikasi jenazah korban? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Proses identifikasi sudah berlangsung pukul 11.30 waktu Indonesia Timur yang dilakukan oleh tim DVI Pusdokes Mabes Polri. Di mana dalam proses identifikasi ini ada beberapa fase yang akan dilalui. Untuk fase yang pertama yaitu fase olah TKP. Fase olah TKP yang sudah dilaksanakan kemarin dan kemudian dilanjutkan fase yang kedua yaitu fase pemeriksaan jenazah atau pemeriksaan postmortem. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang ketiga yaitu pengambilan antemortem dari keluarga korban. Ketika fase postmortem dan antemortem sudah dikumpulkan, akan dilanjutkan dengan rekonsiliasi data dari kamar jenazah dan juga data dari keluarga korban. Dan nantinya akan muncul data primer dan data sekunder. Dari data primer ini diantaranya ada sidik jari, gigi, dan juga DNA. Mengingat proses identifikasi ini berlangsung cukup panjang, maka polisi meminta agar keluarga dapat bersabar hingga proses ini selesai dilaksanakan. Sementara untuk saat ini dari ke-17 korban sendiri, keluarga dari 11 korban sudah melaporkan diri dan sudah diambil sampelnya untuk pemeriksaan lebih lanjut, Juno. Ya, Flora, polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang diduga menyebabkan bentrokan terjadi. Lalu ada berapa orang dan seperti apa pemburuan terhadap pelaku ini? Iya, Juno dan juga saudara, terkait dengan proses hukum kasus ini sendiri, polisi sudah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi dan sudah menetapkan identitas para tersangka sendiri. Hingga saat ini proses olah TKP juga sudah dilakukan dan dari hasil olah TKP itu polisi sudah berhasil mengumpulkan sejumlah bukti, diantaranya ada benda-benda tajam. Hingga saat ini polisi masih terus mengumpulkan bukti dan mencari keterangan saksi untuk menetapkan sejumlah tersangka tambahan lagi, Juno. Baik, terima kasih rekan Flora Batlayeri dari Sorong, Papua Barat atas informasi Anda.